Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang selamat ya buat 7 golongan penerima PKH ini, bahwasanya di tahap 3 tahun 2022 ini bantuannya cair 2 juta rupiah lebih ya sahabat YouTube. Apakah sahabat YouTube semua termasuk ke dalam salah satu dari 7 golongan ini? Simak video ini hingga akhir, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang selamat ya buat 7 golongan penerima PKH ini, bahwasanya di pencairan PKH tahap 3 tahun 2022 bantuannya cair 2 juta rupiah lebih ya sahabat YouTube. Apakah sahabat YouTube semua pemerhati channel Diari PKH termasuk ke dalam salah satu 7 golongan penerima PKH ini? Simak video ini hingga akhir ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, kita sudah memasuki tanggal 10 ya bulan Juli tahun 2022. Tentu ini sudah memasuki minggu yang kedua ya sahabat YouTube di bulan pencairan PKH tahap 3 tahun 2022 untuk periode bulan Juli, Agustus dan juga September ya. Jadi sahabat YouTube semua yang saat ini sedang menunggu-nunggu, sedang menanti-nanti kapan bantuan PKH-nya dicairkan, ya positif thinking saja, bantu dengan doa semoga bantuannya segera dicairkan ya sahabat YouTube. Perlu diketahui oleh sahabat YouTube semua, hingga detik ini kita dari tim channel Diari PKH masih belum pernah mengatakan bantuan PKH tahap 3 tahun 2022 ini positif cair ya sahabat YouTube. Karena kita sendiri dari pendamping sosial program Keluarga Harapan berpegang teguh dengan pedoman yaitu SP2D ya sahabat YouTube, data bayar ataupun surat pemberitahuan terkait dengan pencairan PKH tahap 3 yang diturunkan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Tentunya apabila surat pemberitahuan tersebut ataupun SP2D masih belum diturunkan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, tentu kita masih belum bisa mempositifkan bantuan PKH tahap 3 ini sudah cair atau belum ya sahabat YouTube. Tentunya seperti yang sudah sahabat YouTube semua ketahui di video-video sebelumnya, kita banyak sekali mengeksplor terkait dengan kasus-kasus yang beredar di media sosial grup Facebook ya sahabat YouTube. Dimana di situ banyak sekali yang memposting bukti stroke, kemudian yang memposting terkait dengan katanya cair di tanggal 8 hingga tanggal 15, ada yang cair sebelum Idul Adha. Nah itu semua adalah kasus ya sahabat YouTube yang kita eksplor di channel Diari PKH ini. Tentu di sini kita akan memprediksi apakah itu benar atau tidak. Tentu prediksi kita ya sahabat YouTube, selama SP2D ataupun surat pemberitahuan ini masih belum diturunkan, maka kita masih belum bisa mempositifkan apakah itu bantuan PKH tahap 3 atau PKH tahap 2 ya sahabat YouTube. Tentu ini sangat jelas, oleh sebab itu apabila menyimak video-video dari channel Diari PKH mulai dari awal hingga akhir tanpa di skip ya, tentunya sahabat YouTube semua akan menangkap informasi ini lebih jelas, lebih utuh, sehingga tidak menganggap video-video atau informasi-informasi yang kita bagikan ini informasi yang hoax atau salah ya sahabat YouTube. Jadi sahabat YouTube semua harap memahami ini. Dan sesuai pada thumbnail pada video kali ini ya sahabat YouTube, pada video kali ini sembari kita menunggu bantuan PKH tahap 3 dicairkan ataupun BPNT periode Juni hingga Juli dicairkan, kita belajar dulu ya sahabat YouTube terkait dengan nominal bantuan PKH. Jadi nominal bantuan PKH ini yang didapat oleh para keluarga penerima manfaat bantuan PKH itu sendiri nominalnya berbeda-beda ya sahabat YouTube. Dan tentunya kadang nominal yang didapatkan ini tidak sesuai dengan yang ada di real di KK si penerima manfaat tersebut. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa faktor, salah satunya kevalitan NIK si penerima PKH ataupun komponen PKH itu sendiri yang ada di Dukcapil.
Kemudian kevalitan ataupun data di Dapodik ataupun EMIS ya yang memiliki komponen pendidikan ini juga harus valid, sehingga ketika dipadupadankan dengan DTKS ini apabila tidak valid ya akhirnya bantuan si komponen anak pendidikan tersebut tidak bisa diberikan. Nah, sesuai informasi yang akan kita bagikan pada video kali ini, selamat ya buat 7 golongan penerima PKH ini, bahwasanya di pencairan PKH tahap 3 tahun 2022 ini bantuannya cair 2 juta rupiah lebih ya sahabat YouTube. Nah, langsung saja ya sahabat YouTube, golongan yang pertama ini adalah keluarga penerima manfaat bantuan PKH yang memiliki komponen 3 orang. Yang pertama adalah balita, kemudian yang kedua juga balita, yang ketiga adalah lansia. Nominal bantuan balita adalah Rp750.000. Kalau balitanya ada 2 berarti Rp1.500.000. Ditambah lansia 1 orang berarti Rp600.000, sehingga totalnya adalah Rp2.100.000 ya sahabat itu. Kemudian golongan yang kedua yang di tahap 3 besok bisa cair Rp2 juta lebih, yaitu KPM PKH yang memiliki 3 komponen juga. Yang pertama adalah balita, yang kedua adalah komponen balita juga, yang ketiga adalah SMA, di mana nominal bantuan SMA adalah Rp500.000, sehingga total bantuan yang diterima adalah Rp2 juta ya sahabat itu. Kemudian golongan yang ketiga yang di tahap 3 ini bisa cair Rp2 juta lebih, yaitu KPM penerima PKH yang memiliki 4 komponen ya. Yang pertama adalah balita, yang kedua adalah balita ditambah komponen SMP dan ditambah komponen SD ya sahabat itu. Di mana SMP ini Rp375.000, sedangkan SD adalah Rp225.000, sehingga total nominal bantuan yang diterima adalah Rp2.100.000 ya sahabat itu. Kemudian golongan yang keempat yang bisa cair bantuan PKH di tahap 3 tahun 2022 ini Rp2 juta lebih adalah KPM PKH yang memiliki 4 komponen. Yang pertama adalah komponen balita, yang kedua adalah lansia sebesar Rp600.000, SMA Rp500.000, dan juga SMP Rp375.000, sehingga total bantuan yang bisa didapatkan adalah Rp2.225.000 ya sahabat itu. Kemudian golongan yang kelima yang bisa cair di tahap 3 ini Rp2 juta lebih adalah yang memiliki 4 komponen. Komponen pertama adalah balita, yang kedua adalah balita, yang ketiga adalah lansia, kemudian yang keempat adalah komponen SMA, sehingga total bantuan yang didapat adalah Rp2.600.000. Kemudian golongan yang keenam yang bisa cair Rp2 juta lebih di pencairan PKH tahap 3 ini adalah yang memiliki 4 komponen lagi ya sahabat YouTube. Yang pertama adalah lansia, kemudian SMA, kemudian SMA lagi, dan yang ketiga adalah SMA lagi ya sahabat YouTube, sehingga total bantuan yang diterima adalah Rp2.100.000. Kemudian golongan ketujuh atau golongan yang terakhir yang bisa cair nominal bantuan PKH-nya Rp2 juta lebih di pencairan PKH tahap 3 ini adalah yang memiliki 4 komponen, yaitu komponen balita, kemudian komponen SMA, kemudian komponen SMA, dan yang terakhir adalah komponen SMA, sehingga total bantuan yang didapat adalah Rp2.250.000 ya sahabat itu. Perlu dipahami bersama sesuai aturan yang baru bahwasanya perhitungan bantuan PKH ini di dalam satu keluarga PKH maksimal adalah 4 orang anggota keluarga yang bisa masuk perhitungan bantuan PKH, dimulai dari komponen yang memiliki jumlah bantuan yang paling tinggi ya sahabat YouTube, dengan urutan balita, ibu hamil, disabilitas, lansia, SMA, SMP, dan yang terakhir SD ya sahabat YouTube. Adapun untuk komponen ibu hamil ini masih belum terdeteksi di DTKS ya sahabat YouTube. Kemudian untuk balita ini maksimal yang bisa masuk perhitungan bantuan PK adalah 2 orang balita. Kemudian untuk lansia ataupun disabilitas maksimal 1 orang dalam satu keluarga PKH. Adapun untuk komponen SMA, SMP, dan juga SD ini maksimalnya adalah 4 orang anak sekolah ya,
tanpa memandang jenjang pendidikannya ya sahabat YouTube. Beda kalau pencairan yang terdahulu, ini setiap jenjangnya dibatasi 2 orang anak sekolah. Misalkan SMA ini 2 orang maksimal, kalau punya anak SMA 3 berarti yang dapat hanya 2. Sedangkan untuk pencairan saat ini ya, untuk komponen pendidikan ini tidak ada pembatasan, setiap jenjangnya ini harus berapa yang bisa masuk perhitungan bantuan PKH ya sahabat YouTube. Yang penting kesemuanya ini bisa masuk perhitungan bantuan PKH, maksimal adalah 4 orang dalam keluarga PKH ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Nah, semoga sahabat YouTube semua pemerhati channel Diari PKH merupakan salah satu dari 7 golongan penerima PKH yang dimaksud pada video kali ini, sehingga di pencairan PKH tahap 3 besok bisa cair dengan nominal bantuan 2 juta rupiah lebih ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasinya, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.